wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kaji kita di surah Al-Fatihah masih ayat yang kelima, yaitu bacaannya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang kelima, silakan dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba diperhatikan, jangan sampai bacanya gini. Iyyaka na'budu, salah. Jadi supaya lebih mudah pemahamannya, karena memang target kita bukan hanya fashoha bacaan tapi memang untuk pemahaman. Jadi supaya bisa dipotong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba gitu ya. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutnya, pakai H-nya besar ya. Jadi kalau H yang bulat ada bolong 2 tuh, H itu H besar. Untuk membedakannya gampang. Ada tertawa kecil huruf H kecil, ha 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 ha. Itu kecil, ha ha. Kalau atau hihi gitu ya. Kalau ini ha 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 ha. Otomatis kalau mati ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi M-nya ujungnya juga kedengaran. Ihdinas. Nah, sok-nya itu silakan nih lihat mulut saya, sok bunyinya. Memang unik ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Beda. Ka iyyaka. Kalau di sini mustaqim, di sini mustaqim. Kesulitan. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dol ditekan karena ada tasdidnya. Jadi ini kayak gini. Dol. L-nya lama karena memang ditekan. Agak sulit, nggak apa-apa. Sekali lagi, goiril ya, goiril. Ada goiril? Ya, bukan goe. Goi. Kalau iya itu kan ya mati, pasti diftongnya diftong i. Bukan goiril, bukan. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, alai bukan alai. 'Alaihim ghairil nah, go-nya juga jangan mantul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Panjang dulu. Dol. L-nya juga ditekan lama. Baik. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Pak Jeradi. Ghairil maghdubi. Awas aja kan. Nah, magh enggak boleh ya. Maghdubi enggak ada suara setelah G mati. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau mantap. Ya, Pak, mantap, Pak. Bapaknya. Bapak mantap ya. Coba Bapak dokter. Ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah. waladdallin. Itu selalu dipulih. Ding. Goeril ya? Bukan goeril kan? Goiril. Du-nya panjang ding. Maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillah standar lah. Pak, mangga lanjut. Goiril. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu malah lebih bagus dari saya. Lanjut Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini layak jadi imam ini. Kalau udah jadi imam ini. Bapak, ayo Kak. Terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya lumayan Pak. Menilai walaupun nilainya 6 kan lumayan Pak dibanding. Ya. Itu surat Al-Fatihah di berakhir di ayat yang ke-7 ya. Ya udah kita baca. Coba perhatikan, kita akan mendapatkan intisari dari yang kita baca. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Karena ada wa-nya jadi ada dan-nya. Karena wa itu artinya dan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta pertolongan. Coba ya, dijawab ya. Saya yang baca Arabnya. Iyyaka, Hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, ya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in. kami mohon pertolongan. Ya. Jadi hanya itu artinya only, kekecualian. Tidak ada terkecuali lah. Berarti kalau ada penekanan hanya kepada Allah, pada Engkau ya Allah kami beribadah, berarti itu ada amanat, ada sedikit pesan, bukan ada tekanan pesan berat bahwa manusia itu rentan untuk tergelincir beribadah kepada selain Allah. Makanya di sini ada especially, actually, kecuali Allah saja. Artinya Allah berpesan bahwa hati-hati, manusia secara tidak sadar bisa menyembah, bisa mengabdi kepada selain Allah. Itu pesan paradoksnya ya, di balik itunya gitu. Memang ada menyembah, mengabdi, beribadah kepada selain Allah.
bukan ada lagi. Karena yang namanya manusia secara fitrahnya mau bersandar, karena pada fitrahnya yang namanya manusia pada dasarnya butuh mengadu, butuh mengabdi, dan mengabdi dan beribadah itu satu keniscayaan. Maka jika dia tidak beribadah kepada Allah pun dia juga beribadah, Pak, cuma kepada selain Allah. Itu saja. Jadi manusia itu makhluk yang tidak bisa lari dari pengabdian fitrahnya. Makanya tolong upayakan beribadah kepada Allah itu jadi fitrah, jadi kebutuhan. Kalau kamu karena aku sesungguhnya tidak akan melihat apa jenisnya yang kau kasih. Innallaha la yanalu luhumaha wala dima'uha walakin taqwa. Sesungguhnya Allah tidak menerima dagingnya, sesungguhnya Allah tidak menerima darahnya dari kurban, tapi takwamu. Artinya apa? Berarti yang aku lihat bukan jenis kambing, bukan onta, bukan sapinya, tapi terbentuk perubahan mentalitas. Enggak. Setelah kamu berkorban di jalan Allah tuh, memang harus berubah apa ya Allah? Ya harus sampai hilang serakahmu. Karena kata Allah, kamu hidup serakah pasti sengsara. Yang serakah itu Pak, jangankan yang miskin, yang kaya saja sengsara. Maka disinilah Allah kelola supaya apa? Semuanya bermuara kepada satu yang namanya Allah. Karena sulit dijangkau, karena sulit dilihat, karena sulit didengar, karena sulit apa? Udah aja Allah. Jangan dibayangkan Allahnya. Kalau Allahnya dibayangkan pasti bukan Allah yang kau bayangkan. Karena sesuatu yang dibayangkan itu pasti sesuatu yang mengenal ruang dan waktu. Kalau Allah kan gaib. Wa'abtoh. Sesungguhnya amal perbuatan apapun yang tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka aku tidak punya urusan, kata Allah, dengan kamu yang melakukannya. Karena apa? Tidak mengucapkan kalimat bismillah. Nah, sebetulnya bukan ucapan lisan yang diharapkan, tapi bentukan mentalitas dari kalimat bismillah. Karena Allah, tenang jiwa. Kan ada orang yang bismillah setiap kali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi memang tidak karena Allah. Ada kan? Bukan ada lagi. Wakeh. Cok, sebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di lagu-lagu ini boleh, bagus. Ada perintahnya. Zayyinu qira'atakum. Pak, hiasilah bacaan-bacaanmu. Boleh kan? Tapi memang tidak berhenti di situ. Karena memang tujuan klimaknya bukan itu. Tapi apa? Terbentuk sebuah mental, sebuah sikap di mana pujian itu hanya bagi Allah. Coba-coba hari ingin dipuji, neraka itu. Orang ingin dipuji pasti neraka. Walaupun sholatnya sehari 70 kali, bukan 5 kali lagi Pak. Karena lamun tema tidak mencapai apa yang diharapkan. Dalam Pak ibadah. Sebuah sistem hidup ala Allah demi untuk kebahagiaan manusia di dunia wal akhirah. Itu ibadah. Ya wayana mungkin kita ikut-ikutan dulu ya. Ikut-ikutan karena apa? Sambil belajar, sambil melaksanakan. Contoh mungkin mau coba-cobalah saya sekarang berbuat kebajikan, apa segala ibadah pada Allah itu harus dicoba dulu. Karena apa? Jadi ilmu terapan. Tuh
pelajaran dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Pertanyaannya, masalahnya, apa sih contohnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah? Karena memang beribadah itu satu keharusan, sehingga ketika dia tidak beribadah kepada Allah pun dia akan beribadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Wa minan nasi may yattakhidhu ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat Muhammad, kata Allah, ada orang yang menyembah hawa nafsunya tuh kan? Tidakkah engkau lihat ada orang yang menyembah jin? Tidakkah engkau lihat ada orang yang menyembah dirinya? Memang ada orang menyembah dirinya? Ada. Gak pernah berpikir orang lain, selalu diri. Padahal coba nanti buka di surat At-Taubah 111. Kita nggak perlu bela diri, karena diri kita sebetulnya udah nggak ada, dijual pada Allah. Itulah orang paling bahagia. Orang yang dirinya sudah dijual kepada Allah, jangankan pujian, hinaan nggak kena. Itu kan? Nah, di ayat yang ke-6 adalah ihdina. Ihdi artinya tunjukilah kami. Tunjukilah. Nah kami, itu nah kami artinya. Jadi dua kata tuh, ihdi dengan nah. Dari kata apa? Hadayah di hidayah. Pernah dengar kata hidayah? Hadayah di ihdi. Itu artinya petunjuk. Makanya kalau ihdi, berilah aku petunjuk, tunjukilah aku, tunjukilah kami. Karena hidayah itu artinya petunjuk. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirat. Ya, jadi bukan tolnya, sirat. Ya, sirat itu satu kata, artinya jalan. Oh, yang jelas jalannya itu gaib. Bukan jalan fisik kayak musik raya gitu Bang. Tapi jalan hidup. Jalan hidup. Sirat yang bagaimana? Diberi kata sifat di ujungnya al-mustaqim. Dari kata istaqomah yastaqimu istiqomah. Makanya istiqomah itu tegar. Jadi ya Allah, tunjuki kami kepada jalan. Saya artikan secara etimologi yang aslinya ya, kepada jalan yang di dalamnya ada istiqomah, yang di dalamnya ada ketegaran. Makanya kalau sakit jangan minta dicabut sakitnya, tegarkan aku yang jalan. Atau cara, jalan itu cara dalam mensikapi rasa sakit. Katanya, benar enggaknya nggak tahu, belum bisa buktikan. Tapi ini mungkin perlu dibuktikan. Katanya Pak, orang yang melawan sakit itu jauh lebih merasa sakit dibanding orang yang menerima sakit. Ya, makanya di sini ada kekuatan. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang di dalamnya ada ketegaran, lurus. Itu diartikan. Maaf ya, kita ini diperintah oleh Allah untuk minta jalan yang lurus. Berbeda dengan gini. Sementara jalan yang lurusnya itu adalah milik yang memerintah. Paham? Kita diperintah oleh Allah dan untuk meminta jalan yang lurus. Sementara yang punya jalan yang lurus itu hanya Allah. Enak ya? Pasti yakin. Otomatis. Nah, ini ada makna di situ. Ada keunikan ya. Allah yang punya jalan yang lurus, tapi juga Allah menyuruh kita untuk meminta
berarti memang kita ini harus ada upaya. Nah, Allah jugalah yang menjelaskan jalan yang lurus itu adalah jalan alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan harta ya, bukan jabatan saja ya, bukan ilmu saja ya, tapi kenikmatan dari Allah ini adalah sesuatu yang hasil dari kita berada pada fitrah, lalu kita mendapatkan kebaikan. Itu namanya nikmatan. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai. Memang ada orang yang dimurkai Allah. Buktinya ini ada orang yang dimurkai di kata Al-Quran. Tapi bukan berarti Allah yang murkai, dianya sendiri yang mengundang kemurkaan. Betul. Nah, jadi itu harus ada. Jadi jalan orang yang diberi nikmat bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Sesat itu adalah orang yang asal hidup. Orang yang sesat itu ada dua, Pak. Satu, orang yang sadar kalau dia sesat. Dua, orang yang tidak sadar kalau dia sesat. Jadi ada yang maghdub, ada yang sesat. Dan tiga, yang dapat jalan yang lurus, dan jalan yang dimurkai, dan ketiga jalan yang sesat. Selesai surat Al-Fatihah, bukan selesai artinya, akan terus secara kontinu diterangkan oleh ayat-ayat seterusnya, dan kita akan menikmati inti dari Al-Quran, karena memang kapanlagi.com nikmat ya Allah, lebih nikmat dari menghadapi makanan di restoran termewah, karena memang ini semua adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Terakhir ya, kita ulang supaya lengkap kalimat surat Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Semoga Al-Quran ini terus menjadi cahaya kehidupan kita dengan cara terus kita karena Allah untuk mempelajari dan menjadi petunjuk buat kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.